SMP Negeri 8 Kota Kupang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang mengajak peserta didik bijak menggunakan gadget dan teknologi. SMP Negeri 8 Kota Kupang mengajak peserta didik baru yang duduk di kelas 7 agar bijak menggunakan gadget dan internet melalui sosialisasi literasi digital. Sosialisasi ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, serta melibatkan narasumber dari Universitas Nusa Cendana. Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Kupang, Maria Trislana, menyampaikan bahwa literasi digital di sekolah ini sudah dilaksanakan selama 3 tahun dan saat ini memasuki tahap literasi pengembangan. Pesan untuk semua anak-anak, terutama anak-anak yang ada di Kota Kupang, mari kita bersama-sama membenah diri. Kita harus mengenal secara bijak penggunaan internet dan kita menggunakan secara cerdas, secara bijak. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Kupang, Dumulia Hijami, mendukung program literasi digital yang dilaksanakan SMP Negeri 8 Kota Kupang dan milenial. Menurutnya, sekolah ini sudah setara dengan SMP unggulan lainnya. Yang menekankan pentingnya kerjasama dengan semua pihak dalam gerakan literasi digital serta memberikan tips kepada siswa tentang penggunaan handphone dan internet yang bijak untuk kepentingan pelajar. Kegiatan ini baik dari sedini mungkin kita memberikan pengetahuan yang baik terkait dengan penggunaan internet dan gadget yang baik, HP yang baik, sehingga anak-anak itu bisa menggunakan HP tetapi untuk mendukung proses pembelajaran. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi berita hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Program Kota Kupang Bebas Hoaks menjadi solusi dengan membangun channel pemerintah yang terpercaya dan melaksanakan literasi digital bagi pelajar. Ini berharap anak-anak ada lagi. Kita sekalian edukasi ke generasi, kita edukasi ini dari awal. Program literasi digital ini diharapkan dapat memperkenalkan visi dan misi sekolah serta kegiatan yang sejalan dengan visi pendidikan di Indonesia. Dengan adanya literasi digital, diharapkan siswa dapat menggunakan teknologi dan internet secara bijak dan bermanfaat. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Kardinal Ignatius Suharyo Serikat Jesuit melantik pengurus Ordinariatus Casterensis Indonesia di Gereja Katedral Atambua pada Kamis 26 Juni 2024. Seperti apa suasananya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Rombongan kunjungan pastoral tiba di Bandara AA Beritalo Atambua pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Rombongan menuju ke Keuskupan Tuan Rumah di Emmaus dan melanjutkan acara Ramatama bersama Uskup Tuan Rumah Monsinyur Dominikus Saku. Kunjungan ini bertujuan untuk melantik Ordinariatus Casterensis Indonesia, CEI atau Keuskupan Umat Katolik Lingkup TNI Polri, untuk membimbing rohani Katolik TNI Polri di wilayah Keuskupan Atambua. Misa pelantikan berlangsung di Gereja Katedral Atambua pada Kamis 27 Juni 2024, pukul 9 pagi yang dipimpin langsung oleh Kardinal Ignatius Suharyo, Uskup Dominikus Saku beserta Imam Konselebran. Pelantikan ini juga dihadiri oleh Pemkab Belu dan seluruh anggota TNI Polri se-Keuskupan Atambua yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara. Pelantikan berlangsung kepada 28 anggota TNI Polri terpilih yang didampingi oleh 2 pastor, yaitu Romo Yoris Samuel Giri dan Romo Gregorius Sainuddin Dudi. Dalam khotbahnya, Kardinal Ignatius menekankan pentingnya anggota TNI dan Polri untuk selalu mengingat dan menerapkan inspirasi Imam Katolik dalam menjalankan tugas abdi negaranya. Kurang panjang ya. Bapak Uskup, para imam, suster, ibu bapak sekalian,
Saya sendiri ditunjuk oleh Paus Fransiskus menjadi uskup di lingkungan TNI dan Polri sejak tahun 2006. Salah satu tugas dari keuskupan umat Katolik untuk lingkungan TNI dan Polri adalah menyapa anggota-anggota TNI dan Polri. Harapannya supaya seperti maksud keuskupan ini didirikan, anggota TNI dan Polri sungguh-sungguh di dalam tugas-tugas tanggung jawabnya, inspirasinya adalah Yesus Kristus. Saya memberikan satu contoh saja, yaitu kesadaran kita mengenai bekerja. Bekerja itu segi-seginya banyak. Kita bekerja, siapapun kita, untuk mencari nafkah, itu pasti. Nafkah untuk keluarga, nafkah untuk macam-macam yang lain. Anggota TNI Angkatan Udara, ini Tentara Subuana. Yang kedua adalah Dr. Prianto, ini adalah imam dari Keuskupan Agung Palembang yang menjadi anggota TNI Angkatan Laut. Lalu masih ada bapak-bapak tiga yang di depan. Yang pertama adalah Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Yoga Triana. Yang kedua adalah Bapak Heri Tahana, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Yang ketiga adalah Bapak Kolonel Laut Tunjuk. Saya sendiri Ibda Filomeno da Souza Suarez SH. Setelah ibadah kardinal dan rombongan sempat berkunjung ke beberapa titik pariwisata religi dan kembali ke Jakarta pada pukul 19.00 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Dari Belo, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belo menertibkan hewan peliharaan milik warga yang dilepas berkeliaran di lapangan umum Kota Atambua. Satuan Polisi Pamong Praja Wilayah Kabupaten Belo menertibkan sejumlah hewan ternak kambing yang dilepas oleh warga dan berkeliaran di tengah lapangan umum Kota Atambua pada Kamis 4 Juli 2024. Pemilik hewan ternak tersebut sudah sering dikonfirmasi beberapa kali, namun tetap saja kembali membawa ternaknya ke lapangan. Lurah Atambua Anslisu menghimbau warga untuk mengikat atau dimasukkan ke kandang ternaknya agar tidak berkeliaran bebas dan merusak tanaman-tanaman sekitar perkotaan. Ans juga menerangkan sudah beberapa warga yang telah ditegur untuk tidak melepas ternaknya. Saya Lurah Atambua menyampaikan kepada untuk seluruh masyarakat di Kelurahan Atambua, Kecamatan Kota Atambua, menghimbau agar hewan-hewan yang ada di lapangan segera diikat dan dikandangkan, tidak boleh dilepas ke lapangan umum dan di taman. Untuk itu saya mengimbaukan sekali lagi untuk masyarakat Kelurahan Kota Atambua untuk partisipasi dalam mendukung di tingkat Kelurahan Atambua ini supaya jangan terulang lagi. Untuk kemarin saya turun tuh sekitar ada 3 pemilik. Yang pemilik pertama dia 7 ekor tapi sudah diikat. Yang pemilik kedua itu dari Kodim itu 2 ekor. Jadi saya himbaukan kembali untuk masyarakat supaya sadar
Untuk penertiban ternak ini sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan ada di dalam beberapa pasal itu tentang penertiban hewan peliharaan itu dia berlaku untuk di wilayah Kabupaten Belu. Dan hari ini berdasarkan laporan dari teman-teman Badan Lingkungan Hidup bahwa ada beberapa ternak kambing yang merusak tanaman yang ada di taman kota dan juga merusak tempat bunga. Atas laporan itu maka sesuai dengan SOP kami turun dan akan melakukan penertiban itu, dan tadi sudah kita panggil pemiliknya dan pemiliknya juga sudah datang dan dia juga bersedia untuk tidak melakukan lagi perbuatannya itu, dan tidak mau dia berjanji untuk tidak mengikat lagi ternaknya di tempat khususnya di lapangan itu. Satuan Polisi Pamung Praja mengharapkan masyarakat untuk tidak lagi melepas liarkan ternak di sekitar perkotaan karena dapat merusak lingkungan, terutama taman kota yang berada di lapangan umum. Dari Pilu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Embung Oilomin menjadi destinasi wisata di Kota Kupang yang asri dan sejuk. Informasinya usai jeda.